Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Masjid Raya Al-Azhar Sentra Primer. Saat ini saya baru selesai menghadiri kajian Ustazah Halimah Al-Aidrus. Kebetulan acaranya itu digelar dari jam setengah 8 pagi sampai jam 11 tadi selesai. Berada di Aula Masjid Raya Al-Azhar. Terus tadi cukup ramai, malah lebih ke ramai banget karena sampai keluar-keluar sampai ke lantai 2 segala jamaahnya beliau karena juga emang cukup banyak peminatnya. Aku dapat info juga bahwa yang ngadirin acara hari ini sekitar ada 7 ribuan orang, jadi lumayan ramai banget. Dan tadi juga kajiannya berlangsung khidmat karena diawali dengan hadroh dulu. Ada pembacaan sholawat, maulid nabi, segala macam sampai jam setengah 10. Terus setengah 10 ustazah sudah datang, sudah hadir. Dan pertama kali melihat ustazah cuman bisa bilang Masya Allah banget karena beda ya wajah orang yang berilmu tuh dilihatnya, dipandangnya beda banget gitu, kayak lebih nikmat, adem gitu. Nah terus ya udah kajian berjalan sampai jam setengah 11. Di sana beliau membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj, di mana di peristiwa Isra Mi'raj itu banyak hikmah-hikmah yang bisa diambil. Di antaranya adalah bahwa Madinah Al-Munawwarah itu sudah menjadi kota yang mulia. Bahkan sebelum Rasulullah berhijrah ke sana, kemudian Allah juga bersumpah atas nama negeri Mekah, dan negeri Mekah dianggap sebagai negeri yang paling mulia karena ada Rasulullah di sana. Jadi semua hal yang terciprat sesedikit apapun cahaya Rasulullah itu dinilai sangat berharga oleh Allah. Contohnya tuh dikisahkan Utsman bin Affan itu beliau menulis Al-Quran, membuat sebuah mushaf, dan ketika beliau lagi sholat, mushafnya dalam keadaan terbuka yang lagi beliau tulis itu. Nah terus pas lagi sholat itu dibunuh dari belakang sama orang munafik, kemudian darah beliau terciprat ke Al-Qurannya, dan sampai sekarang Al-Quran itu abadi dan tidak lapuk sama sekali, dan ada di Yordania gitu, diabadikan di sana dan tidak rusak sedikit pun kertasnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena darahnya Utsman bin Affan, yang mana Utsman bin Affan itu kan kalau tidak ada Rasulullah, beliau hanya manusia biasa seperti kita gitu. Nah karena ada Rasulullah dan beliau terciprat sedikit cahaya Rasulullah, maka hal yang berhubungan dengan beliau pun menjadi dimuliakan oleh Allah sebegitu besarnya, kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Terus di setengah jam terakhir tiba-tiba kita kedatangan tamu yang mulia. Awalnya nggak tahu itu siapa karena belum pernah melihat beliau juga. Terus habis itu dijelaskan sama Ustazah Halimah bahwa beliau adalah anak perempuan dari guru kita semua, yaitu Habib Umar bin Hafiz, yang bernama Aisyah, dan beliau juga sempat memberikan tausiah kepada kami semua selama setengah jam itu, membahas tentang bahwa bersalawat itu juga perlu adab untuk kemudian bisa didengar perkataannya oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bersabda bahwa Rasulullah itu mendengar setiap salawat umatnya, tapi umatnya yang bersalawat dengan sungguh-sungguh, dengan adab-adab yang diperhatikan, dengan menghadirkan cinta di hatinya ketika bersalawat, maka Rasulullah bisa mendengar setiap huruf salawat yang diucapkan sama umatnya itu. Tapi kalau misalnya diucapkan tanpa adab, tanpa sungguh-sungguh, hanya diucapkan saja di lidah, maka Rasulullah tetap mendengar, tapi mendengarnya secara sekaligus aja gitu, enggak per hurufnya, kayak gitu. Jadi dalam bersalawat juga perlu adab-adab yang diperhatikan, apalagi kepada Rasulullah. Ke orang tua aja perlu adab untuk berbicara kepada mereka, apalagi ke baginda Rasulullah SAW, kayak gitu. Di antara adab-adabnya mungkin yang aku catat itu diantaranya ada yang pertama itu kita harus mengagungkan dan merasakan keagungan dari Rasulullah itu sendiri, kemudian menghadirkan cinta di hati kita dalam mengucapkan sholawat itu, dan yang terakhir adalah ketika kita bersalawat kita harus seolah-olah melihat Rasulullah gitu supaya cinta itu bisa hadir, kayak gitu kira-kira. Dan dari salawat-salawat itu
ketika kita bersalawat, ada 10 dosa yang dihapuskan, ada 10 derajat yang dinaikkan sama Allah dari diri kita, dan juga ada 10 kebaikan yang Allah datangkan kepada kita. Jadi banyak banget manfaat salawat. Jadi ayo kita semua bersalawat, tapi bukan hanya diucapkan di lidah, tapi juga dari hati dengan menghadirkan cinta kepada Rasulullah. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.